Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu para peserta pelatihan online PPSP. Pada siang hari ini kita akan masuk ke dalam sesi penyusunan program kegiatan pembangunan sanitasi daerah. Jadi kalau di sesi tadi pagi kita sudah membahas mengenai bagaimana menyusun paket kebijakan, kemudian materi advokasi seperti itu. Nah, sekarang bagaimana dari paket kebijakan itu kemudian diturunkan ke dalam matriks program kegiatan seperti itu, yang nantinya akan diinternalisasi dan eksternalisasi untuk pendanaannya. Untuk sesi siang hari ini akan dibawakan oleh Bapak Aldi Mardikanto dari Direktorat Perkotaan Perumahan dan Permukiman Bappenas. Mungkin Pak Aldi bisa dinyalakan videonya, bisa menyapa teman-teman peserta yang lain. Selamat siang Mas Aldi. Suara saya terdengar ya? Jelas? Jelas. Baik, untuk sesi siang Mas, untuk sesi siang hari ini Mas Aldi akan dibantu oleh kofasilitator yaitu Ibu Wita Purwasi. Selamat siang Ibu Wita. Selamat siang Mbak Nandia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, sebelum memulai sesi ini saya akan menjelaskan beberapa hal terlebih dahulu. Jadi yang pertama, mohon lakukan absensi dengan mengisi form yang ada di layar dan nanti akan diingatkan berkala juga di grup chat. Kemudian jangan lupa untuk matikan atau nonaktifkan dulu video dan audionya. Nanti akan saya persilahkan untuk menyalakan pada sesi tanya jawab. Kemudian jika Bapak dan Ibu ada pertanyaan, bisa menyampaikan secara privat ke Mas Alif Hidayat. Jadi pertanyaan ini akan ditindaklanjuti nanti di sesi tanya jawab. Untuk sesi penyusunan program kegiatan ini bisa dijelaskan oleh Mas Aldi dalam waktu 20-25 menit ya Mas. Mungkin bisa langsung dimulai saja Mas Aldi. Ya, baik. Mohon dikabari Mbak ya, nanti kalau misalnya suara saya kurang jelas saya bisa. Iya, siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Aldi Mardikanto dari Direktorat Perkotaan Perumahan dan Permukiman Bappenas. Dalam pengelolaan program PPSP, kami berada di PMU, Program Management Unit. Pada sesi ini, kami akan membawakan mengenai penyusunan program dan kegiatan untuk pembangunan sanitasi daerah. Jadi, sebelum masuk kepada materi, saya ingin mengingatkan Bapak Ibu bahwa penyusunan program ini adalah tahapan lanjutan dari tahapan sebelumnya yang Bapak Ibu sudah ikuti sesi online persiapannya, pelatihannya. Jadi saya refresh lagi di milestone yang pertama, Bapak Ibu sudah mengikuti yang mengenai bersama persepsi Koja, kemudian dukungan Kepala OPD, dan juga komitmen Bupati Wali Kota dalam rangka mendapatkan komitmen dari kepala daerah. Dari sini terakhir pada milestone pertama adalah mendapatkan menyusun paket kebijakan. Jadi itu yang sudah Bapak Ibu ikuti sampai sebelum sesi ini. Nah, pada sesi ini Bapak Ibu, saya akan memberikan informasi mengenai, setelah setelah paket kebijakan terbentuk, bagaimana kita menyusun program kegiatannya. Jadi ini masuk ke milestone yang kedua, yaitu untuk persiapan penetapan kebijakan untuk terutama di uji coba model layanan di beberapa kawasan pilihan atau segmentasi pilihan, baik kawasan maupun segmentasi target audiensnya. Nah, jadi dalam milestone kedua ini ada penetapan prioritas wilayah atau komunitas dan skala layanan. Jadi baik dari segi kewilayahan maupun dari segi target layanan itu sendiri. Nah, kemudian
juga disusun melalui sesi ini kita akan melihat bagaimana menyusun program dan kegiatan. Jadi tujuan besarnya itu Bapak Ibu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita bicara tentu saja kita mau sukses gitu ya, sukses dalam hal ini implementasi gitu ya. Ini kami persiapkan ada satu kajian yang dilakukan oleh McKinsey dan Company bahwa dari top eksekutif dari 2.200 orang top eksekutif ini melihat apa yang menjadi kunci sukses implementasi adalah ada 3. Pertama, komitmen dan rasa memiliki. Kemudian kedua adalah prioritas dari berbagai inisiatif, dan ketiga sumber daya kemampuan ini berkaitan sekali yang nomor 2 dan nomor 3. Kenapa mesti prioritas? Karena kita mempunyai sumber daya yang terbatas gitu ya. Kita melihat diri kita sendiri juga ya, kita orangnya cuma 1 gitu ya. Mungkin dalam sedihnya gitu, dalam organisasi juga mungkin yang mengurusin satu hal cuma 1 orang itu juga gitu ya. Jadi sumber dayanya terbatas biasanya. Kemudian yang sering diangkat oleh pemerintah gitu ya, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, itu adalah pendanaan yang terbatas gitu ya, apalagi masih ada banyak yang bilang bahwa sanitasi nggak ada duitnya nih gitu, atau sumber daya lainnya yang terbatas. Kemudian juga pertimbangannya adalah untuk mendapatkan pembelajaran gitu dari sumber daya yang terbatas, bagaimana menggunakannya untuk mendapatkan pembelajaran. Dan juga yang ketiga, ini bukan pencitraan Bapak Ibu gitu ya, tapi adalah untuk menjaga moral kita gitu, moral semangat, menjaga semangat kita dan juga orang-orang yang akan kita tunjukkan bahwa model kita ini bisa berhasil gitu. Nah, ini kita lihat kita menjadi acuan dalam prioritas. Jadi intinya adalah kita pasti banyak maunya gitu ya, tapi kita mesti sadar diri keterbatasan yang ada dan juga apa yang kita mau tuju. Jadi ditahapkan dulu gitu. Ditahapkan dulu ya. Kemudian selanjutnya, nah ini ada contoh kasus gitu ya, ada prioritas di existing itu lumpur tinja yang perlu diolah misalnya existingnya 7 meter kubik per hari, dengan yang sesuai standar itu masih 79%. Dan yang dikuras 1,7%. Nah, targetnya apa? Misalnya 100% gitu. Oke, kita punya target 100%. Kemudian juga kita mau mentargetkan bahwa prinsip polluters pay, jadi yang mencemari yang membayar gitu ya, itu mau diterapkan. Kemudian di rantai layanan selanjutnya ada existing kondisinya adalah 2 unit Pemda cuma punya 2 unit truk tinja, kemudian ada 1 unit swasta yang beroperasi. Nah, targetnya adalah ketika mau mencapai 100% coverage-nya berarti harus ada cukup armadanya. Kemudian kita juga ingin ditargetkan gitu ya, ada keterlibatan swasta yang lebih tinggi. Kemudian dan sebagainya, ini saya coba menyingkat aja gitu ya. Nah, kita lihat nih, kita targetnya besar gitu. Kita ingin banyak hal gitu. Kita ingin keterlibatan swasta tinggi, kita ingin FON-nya memenuhi baku mutu, operasinya sesuai standar gitu, cita-cita yang mulia gitu. Tapi kita lihat nanti apa kegiatan kita yang perlu dilakukan untuk supaya tepat guna dan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Nah, di sini kita bisa lihat misalnya prioritasi. Prioritas ini dari sisi kewilayahan, ini bisa dilihat. Misalnya wilayah dengan risiko sanitasi tinggi dan sedang. Itu salah satu opsi. Kemudian wilayah terdekat dari PLT misalnya kita mau fokuskan. Atau misalnya kita mau fokuskan wilayah pengembangan baru dan perumahan baru gitu ya. Atau kita mau fokuskan yang mana yang meningkat langsung berkontribusi terhadap peningkatan akses misalnya. Atau misalnya pilihan 2 itu prioritaskan pelanggan komersil misalnya. Jadi ada beberapa pilihan yang memang harus disusun dulu gitu supaya kita tahu opsi kita apa, supaya kita bisa melihat mana yang cocok nih dengan tujuan kita gitu. Jadi bertahap menuju target, kemudian sesuai dengan keterbatasan.
sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Kemudian untuk frontier yang selanjutnya, ini ada misalnya kita mau kerjasama kah, mau bikin MOU, atau mau membeli sendiri truk pemerintah, truk membeli sendiri, Pemda membeli sendiri truknya, atau gimana gitu ya, kemudian dan lain-lain. Nah, dari sini nanti kita bisa lihat nih, biasanya Bapak Ibu, saya yakin kalau misalnya sudah berpengalaman dalam penyusunan program kegiatan, kita bisa melihat di mana yang kira-kira tepat guna dan pertama kali ini bisa berhasil dulu lah gitu, untuk menjaga momentum tadi. Nah, di sini dicontohkan untuk quick wins-nya adalah satu, misalnya pendataan truk tinja swasta dan monitoring buangan truk tinja swasta ini untuk mencapai tadi effluent yang memenuhi baku mutu. Kemudian kita ingin adakan MOU dengan swasta karena misalnya swastanya bisa bekerja sama dengan baik. Jadi kita oke lah, ini kayaknya resources yang diperlukan untuk mengadakan MOU dengan swasta tidak terlalu banyak, kita tempuh jalan ini gitu. Misalnya kita bisa pilih ini untuk prioritasnya. Kemudian untuk misalnya tadi kita memilih wilayah pengembangan baru atau perumahan baru, dan juga untuk komersil misalnya, ini yang ditargetkan. Ini contoh saja ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau memfokuskan, oke, kita mau komersil saja dulu, dengan pertimbangan mereka bisa bayar sehingga UPTD-nya misalnya bisa berjalan gitu ya, bisa menunjukkan bahwa mereka mendapatkan revenue dengan baik. Itu juga tidak apa-apa, itu terserah sepenuhnya oleh Pemda, masing-masing ada konsekuensinya. Kemudian jadi disusunlah perkada misalnya gitu. Jadi terutama untuk bangunan baru gitu. Untuk bangunan baru dengan komersil biasanya komersil mesti menyedot gitu misalnya. Itu bisa dibuat perkadanya. Kemudian misalnya quick wins-nya adalah yang dipilih penyusunan database pelanggan untuk dan survei pelanggan untuk implementasi layanan lumpur terjatuh secara terbatas sesuai dengan demografi yang dipilih tadi. Nah, jadi ini contohnya Bapak Ibu, tidak semua mesti dilakukan, tapi ada hal-hal yang kalau menurut saya didiskusikan oleh Pokja. Nah, Bapak Ibu di sini bisa membantu untuk menyusun pilihannya gitu, dengan sedikit konsekuensi plus minusnya. Misalnya yang tadi kalau misalnya saya ambil contoh yang tadi, mau pilih pengembangan baru atau rumah lama gitu yang mau kita sasar nih gitu, mana yang gampang gitu, yang relatif lebih mudah ya untuk kita lakukan sekarang nih. Mungkin pengembangan baru karena misalnya dari sisi perizinan mereka mesti ke Pemda gitu, nanti di Pemda bisa dituliskan salah satu syarat untuk mendapatkan izin pembukaan lahan baru adalah dengan indikator tersebut gitu. Jadi saat menilai izin, saat memberikan izin ada indikator bahwa harus menguras tangki septiknya gitu, dan sebagainya. Jadi itu salah satu yang bisa kita lakukan gitu ya, sambil untuk menjadi bahan untuk Pokja. Selanjutnya, ya. Nah, dalam menyusun program kegiatan ada setidaknya 3 acuan gitu ya. Yang pertama adalah kerangka kerja logis. Jadi intinya kerangka kerja logis ini adalah bahwa program kegiatan disusun harus bisa menjawab permasalahan dan menuju pada sasaran yang ditetapkan. Jadi jangan sampai misalnya kita sasarannya adalah untuk meningkatkan cakupan, tapi yang dikerjakan malah tidak menjawab itu, tidak berkontribusi terhadap peningkatan cakupan LLTT tadi misalnya. Kemudian
Kemudian yang kedua yang menjadi acuan adalah identifikasi kebutuhan volume dan biaya infrastruktur. Jadi di sesi-sesi sebelumnya sepertinya sudah ada ya untuk analisis volume kebutuhan dan biaya yang dari Excel ya. Nah, itu bisa jadi acuan gitu, berapa yang harus kita bangun misalnya, berapa yang harus kita pelihara, berapa yang harus harus kita sasar misalnya kampanyenya dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yang menjadi acuan adalah analisis kemampuan pendanaan. Jadi kita perhitungkan kemampuan APBD terutama, kemudian kita melihat berapa kebutuhannya dari kebutuhan biaya ya, kebutuhan duitnya gitu, baik untuk pembangunan baru, untuk pengadaan, maupun untuk operasional dan maintenance dari barang-barang baru maupun barang-barang lama gitu. Jadi itu yang diacu nih gitu dalam menyusun program kegiatan. Kemudian jadi 3 hal itu yang menjadi masukan gitu ya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah bahwa program kegiatan ini mesti komprehensif atau melihat seluruh aspek yang diperlukan. Nah, jadi tidak hanya teknis atau infrastruktur saja, tapi juga mesti disiapkan pertama kelembagaannya, kemudian regulasi apa yang mendukung, kemudian kemudian adalah advokasi yang sedang dilakukan juga, kampanye untuk perubahan perilaku, dan juga hal-hal lain yang mendukung kegiatan itu semua, seperti misalnya kemitraan, kerjasama, kemudian pembinaan, kemudian monitoring dan evaluasi. Jadi itu semua kegiatan yang harus lengkap gitu. Karena saling terkait gitu, misalnya monitoring dan evaluasi ini harus ada ya, sebagai bagian Mas Aldi, waktunya 5 menit lagi ya? Ya. Halo? Waktunya 5 menit lagi ya, Mas? Iya. Oke. Ya. Ya, jadi sebagai bagian dari pencapaian tujuan dan sasaran dari program kegiatan ini. Gitu. Nah, perlu diperhatikan juga sebenarnya kebijakan dari pemerintah pusat dalam RPJMN maupun dari dokumen-dokumen sektoral lainnya. Kemudian yang berkaitan misalnya ini yang baru stunting nih, yang nggak terlalu baru sih, stunting gitu ya. Nah, dari sana Bapak Ibu mungkin bisa melihat prioritas wilayahnya mana nih di kabupaten kota Bapak Ibu misalnya ada yang memang di stuntingnya tinggi gitu. Nah, itu yang misalnya menjadi masukan Bapak Ibu untuk memprioritaskan wilayah gitu, misalnya seperti itu. Kemudian juga memperhatikan kewenangan gitu ya, nanti dibahas ini oleh PIAU Kelembagaan Pendanaan dari Dagri. Selanjutnya nah, kemudian ini informasi saja bahwa ada 2 yang kita ingin tangani, terutama adalah untuk pengelolaan air limbah domestik dan juga pengelolaan sampah domestik. Kemudian beberapa alat bantunya adalah ini ada matriks pembahasan rencana program kegiatan dan indikasi pendanaan, bisa dilihat ya Mbak Nandia ya. Udah dikasihkan ya? Halo? Ada di e-learning, Pak Aldi? Ada di e-learning ya? Iya. Ada di e-learning, nanti bisa dilihat. Ini contoh saja. Misalnya tadi saya seperti sampaikan, misalnya program kerjasama pembangunan daerah itu ada koordinasi, ada bimbingan teknis dan sebagainya. Jadi disesuaikan juga terutama dengan standar
pemrograman pemerintah daerah dari Kementerian Dalam Negeri saat ini dalam Permendagri 90 2020 ya kalau nggak salah. Selanjutnya adalah dalam matriks tersebut ini sudah dilengkapi dengan lembar kerja sesuai dengan penganggaran sumber pendanaan APBN dari Direktorat Jenderal Cipta Karya, bukan Direktorat Cipta Karya, Direktorat Jenderal Cipta Karya dan nomenklatur APBD sesuai dengan Permendagri 90 2019. Jadi bisa dilihat referensinya ke sana, dan juga mohon dilihat juga nomenklatur pendanaan dari kementerian yang terkait, misalnya Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kemudian misalnya Kementerian Sosial juga ada biasanya untuk pembangunan rumah yang terkait juga ya dengan sanitasi, kemudian Kementerian Desa itu juga biasanya ada yang pembangunan sarana air minum biasanya ada, bisa dikaitkan dan bisa dilihat nomenklaturnya. Dan terakhir ini yang penting, jadi setelah di slide selanjutnya ini, di slide terakhir ya Mbak Nandia, masih ada ya 2 menit lagi. Jadi setelah dilakukan penyusunan program kegiatan ini nanti disandingkan juga dengan kebutuhan biayanya dan juga disandingkan juga dengan dana yang ada gitu dan peluang dana yang ada, itu dilakukan internalisasi dan eksternalisasi. Jadi internalisasi itu dilakukan untuk memasukkan semua program kegiatan yang sudah dirancang ke dalam masing-masing perencanaan formal SKPD dan baik Renstra maupun RKPD maupun Renja SKPD dimasukkan gitu. Dan ini ada 2, jangan lupa Bapak Ibu. Jadi untuk quick wins itu ada tahun berjalan, jadi benar-benar tahun berjalan, dan juga harus siap-siap untuk tahun di depan. Karena proses siklus perencanaan kita itu ada dilakukan setahun sebelumnya, sudah dimulai setahun sebelumnya. Itu internalisasi, jadi kepada pemerintah. Nah, eksternalisasi adalah untuk mendapatkan komitmen pendanaan, untuk mendapatkan peluang pendanaan di luar APBD, baik dari pemerintah pusat maupun dari non-pemerintah. Fokusnya tetap yaitu pada tahun berjalan dan tahun N+1. Gitu. Jadi setelah disusun program kegiatannya, jadi dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan formal. Demikian. Mudah-mudahan bisa diskusi selanjutnya. Saya matikan dulu videonya ya. Oke, Mas. Terima kasih Mas Aldi penjelasannya tadi terkait penyusunan program dan kegiatan. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin bisa dibantu Mas Alif untuk ditampilkan pertanyaan-pertanyaannya. Mas Alif, pertanyaannya? Masih belum ada, Mbak. Oh, belum ada pertanyaan yang masuk. Oke, Bapak dan Ibu, ini ada dari Pak Purnomo. Rasa-rasanya Bapak Nas tidak pernah menyebut program STBM Kementerian Kesehatan. Gimana Mas Aldi? Dari Pak Purnomo menyebut seperti itu? Rasa-rasanya Bapak Nas tidak pernah menyebut program STBM Kementerian Kesehatan. Seperti itu. Kami Pak Purnomo bukan berarti tidak disebut tidak diketahui atau dilupakan ya Pak, tapi saya sendiri gitu ya, saya mengikuti proses-proses dalam STBM. Jadi memang STBM itu adalah salah satu program yang kami harapkan masuk dalam penyusunan program kegiatan ini gitu, karena memang satu itu ada prinsip kita untuk kampanye di tingkat masyarakat,
Kemudian juga ada peluang pendanaan dari pusat di sana, yaitu melalui DAK non fisik kalau nggak salah ya, gitu. Ini sengaja nggak maksudnya saya nggak sengaja nggak sebut karena memang tidak spesifik per program, Pak Purnomo, mohon maaf. Baik, mungkin pertanyaan yang lain belum ada yang masuk nih Mas Aldi. Mungkin bisa sharing dulu kali ya dari Mas Aldi kira-kira yang biasanya. Oh iya, dari Bu Sri dari Bapeda Jatim. Ya. Bagaimana menghubungkan program PPSP dengan program stunting? Baik Bu, tadi saya sudah ilustrasikan sedikit. Jadi program stunting ini salah satu intervensinya, saya lupa intervensi spesifik atau jadi air minum sanitasi ini merupakan salah satu jenis intervensi di dalam penanganan stunting. Mohon maaf saya lupa jenis intervensinya namanya. Jadi memang kegiatan dalam stunting mengenai air minum sanitasi adalah yang kita kerjakan di dalam sektor air minum sanitasi gitu. Jadi persis sama, tinggal nanti dimasukkan gitu ya, di-insert. Jadi yang berbeda adalah fokusnya mungkin, yang sedikit perlu penyesuaian. Jadi program stunting ini pasti mengarah pada daerah-daerah yang mempunyai prevalensi stunting yang tinggi, Bu. Kemudian itu yang bisa disesuaikan di kegiatan kegiatan di sanitasi di dalam PPSP gitu, Bu. Dan sebenarnya PPSP kan bukan kegiatan, maksudnya PPSP adalah semacam programnya, tapi sebenarnya isi dari PPSP itu adalah kegiatan reguler dari pembangunan air minum sanitasi. Sanitasi maksudnya. Jadi yang perlu, setahu saya yang paling utama bisa diselaraskan adalah lokasinya, Ibu. Jadi nanti di dalam penyusunan program kegiatan ini di sanitasi itu bisa memperhatikan fokus wilayah dari upaya penanganan stunting. Begitu, Ibu dan Mbak Nandia. Oke. Mungkin dari Bu Sri bisa dinyalakan video dan audionya, Bu. Barangkali masih ada tanggapan dari pertanyaan Ibu. Ya, mungkin sedikit Mbak Nandia sama Mas Aldi. Jadi kan yang dipakai oleh teman-teman untuk implementasi yang sekarang ini kan SSK yang sudah ada ya, yang masih berlaku. Nah, bisa jadi kan lokasinya memang tidak sama dengan lokasi yang stunting ya. Nah, maksud saya apakah mungkin seperti lokasi-lokasi stunting itu bisa menjadi bahan atau masukan pada waktu teman-teman melakukan pemutakhiran SSK. Jadi menjadi salah satu faktor untuk menentukan lokasi. Walaupun mungkin memang stunting itu tidak semuanya karena faktor lingkungan ya atau faktor sanitasi, tapi saya pernah baca penelitian itu kan 40% itu karena sebagian faktor lingkungan. Nah, bagaimana maksud saya pada waktu supaya lokasi yang nanti menjadi sasarannya itu sudah tercover di SSK kita juga gitu loh. Jadi tahun ini kan teman-teman makin banyak yang melakukan pemutakhiran atau review SSK. Nah itu apakah bisa itu mungkin menjadi satu menjadi satu pertimbangan untuk menentukan lokasi-lokasinya itu untuk prioritas-prioritas lokasinya itu. Karena seingat saya kalau yang di penyusunan yang normal, yang manual kan tidak masuk faktor itu di dalam penentuan lokasi-lokasi prioritasnya. Mungkin itu. Iya. Ibu Sri, terima kasih pertanyaannya. Ibu bisa banget, Bu. Silahkan, itu merupakan kewenangan ya dari Pokja gitu. Arahan apa dari kepala daerah atau kepala dinas, sekda dan lainnya. Silahkan kalau menurut saya, karena memang karena begini Bu, yang kita lakukan di stunting itu sebenarnya sama aja dengan yang kita lakukan di kegiatan sanitasi. Jadi dimanapun wilayahnya pasti insya Allah aksesnya akan meningkat begitu. Cuman tinggal fokusnya ada di mana gitu. Nah, fokus itu bisa di dalam perspektif kewilayahan, yaitu tadi misalnya ya wilayah yang diprioritaskan dalam
upaya stunting itu yang di misalnya desa A, B, C, D, F, G gitu misalnya. Silahkan saja diarahkan ke sana kalau misalnya memang demikian kesepakatan dan arahannya dari Pokja. Demikian juga misalnya seperti misalnya kalau di Jawa Barat tuh saya tahu ada Citarum ya Pak Edu ya yang yang sangat high profile gitu. Jadi kegiatannya silahkan aja di streamline-kan ke daerah-daerah yang memang mempunyai kepentingan yang lebih tinggi lagi gitu, misalnya yang lebih strategis gitu, karena memang sama aja kegiatannya pasti yang menyebutkan membangun layanan sanitasi gitu, industri. Jadi boleh Bu, silahkan. Misalnya juga misalnya dari penanganan DAS, saya kurang tahu kalau misalnya di di Jawa Timur ada nggak DAS yang prioritas gitu misalnya. Nah, itu bisa juga diarahkan ke sana kegiatan sanitasi. Dan misalnya kegiatan penanganan kemiskinan biasanya kan terintegrasi gitu ya. Nah, dari sanitasi sama aja gitu. Kegiatannya sama sebenarnya kalau kayak sanitasi, cuman bungkusannya, wilayahnya yang beda-beda. Jadi silahkan disesuaikan saja, Bu. Oke, gimana Bu Sri? Sudah jelas? Atau di mute Bu masih? Ya. Jelas Mbak. Oke, jadi kan memungkinkan ya itu untuk mungkin banget ya. Gitu loh. Iya, mungkin banget. Iya. Oke, sementara itu nanti nyambung lagi. Ya, Bu. Terima kasih Bu pertanyaannya. Ini seperti ada pertanyaan tambahan. Ini dari Pak Hasan dari Kabupaten Bima. Jadi bagaimana strategi kita untuk melakukan internalisasi program kegiatan sesuai dengan Permendagri nomor 90 tahun 2019. Kemudian yang kedua, kita belum menerima surat resmi bahwa daerah harus menggunakan nomenklatur tersebut, baik untuk RKPD maupun program lainnya. Dan yang ketiga, bagaimana strategi Pokja untuk melakukan percepatan rencana program dan kegiatan. Silakan Mas Aldi. Sebentar, bagaimana strategi kita melakukan internalisasi? Oke. Sepertinya ini juga saya lihat chat dari Pak Edu ya. Halo Pak, kabar Pak. Kalau nggak salah waktu kick off Pokja yang melibatkan Pokja Provinsi, kalau nggak salah memang efektifnya di 2021 ya, Permendagri ini gitu, karena memang tahun Permendagrinya kalau nggak salah keluarnya tuh akhir-akhir tahun 2019 akhir gitu, sehingga sebenarnya perencanaan tahun 2020 kan sudah ada. Nah, setahu saya efektifnya 2021. Tapi nanti kita akan ada sesi juga ya dengan Permendagri ya. Iya, betul. Ya. Jadi bisa ditanyakan ke sana karena beliau-beliau yang lebih berwenang. Jadi itu rasanya Pak Hasan, mohon maaf saya tidak bisa banyak membahas menjawab. Mungkin bisa pertanyaan ketiga, Mas. Percepatan rencana program, maksudnya percepatan penerapannya atau percepatan? Mungkin Pak Hasan bisa dijelaskan. Iya, bisa dijelaskan Pak maksud pertanyaannya seperti apa? Iya, kan kita diharapkan untuk melakukan rencana dan rancangan rencana program kegiatan. Nah, artinya ada terakhir tadi Pak Aldin tadi sebelum ini ada nomenklatur. Kita sesuaikan dengan nomenklaturnya PPLP. Di poin terakhir tadi itu sesuai dengan Permendagri 90 tahun 2019. Nah, kita sudah mapping program kegiatan, Permendagri 90. Ada dua sisi yang kita lakukan pada hari ini, kesempatan ini, bahwa kita di Kabupaten Bima lagi mapping Permendagri 90 dengan Permendagri 13 untuk kegiatan. Nah, strateginya itu, Pak. Karena kita kan masih ragu juga nih, katanya menggunakan yang mana ya, Pak ya? Ya, provinsi katanya kita garap dulu dua-duanya. Baik di RKPD maupun program di Pokja sanitasi kita. Nah, itu yang sementara di Pak Adi ada lembaran terakhir itu kita sesuaikan dengan lembaran kerja PPLP yang sesuai dengan Permendagri 90. Nah, artinya untuk itu kita harus melakukan penyesuaian dengan Permendagri 90.
Nah, strateginya itu Pak gimana? Sementara kita suratnya, sedangkan pertanyaan kita poin 1, 2, dan 3 itu kan Permendagri 90. Itu Pak Ade mohon diinikan supaya kita juga nggak ngambang proses. Iya. Iya. Ya mohon maaf, saya kalau nggak salah itu terakhir memang yang si Permendagri 90 itu wajib diterapkan di RKP 2021 ya Pak ya. Itu yang informasi yang kami terima di waktu Pokja itu. Oh ya, kata Pak Edward juga sama. Makasih Pak Edward. Itu informasi yang kami terima Pak di waktu kick off Pokja yang melibatkan Pokja provinsi. Nah, tapi kalau misalnya Pak Hasan bilang belum menerima surat resmi harus menggunakan RKPD gitu ya, saya juga kurang tahu Pak, mohon maaf. Sejauh mana memang harus menggunakan surat, kemudian maksudnya secara birokrasi gitu. Nanti mohon maaf mungkin bisa ditanyakan pada waktu sesi itu ya Pak ya, atau nanti kami bantu tanyakan ke ke rekan di Dagri supaya bisa dijawab setelah sesi ini ya Pak. Jadi sedikit menjelaskan nanti akan ada sesi khusus untuk sosialisasi Permendagri 90 2019 ini Pak di hari Kamis 13 Mei. Jadi mungkin bisa dibahas lebih lanjut di sesi tersebut ya Pak. Karena kebetulan memang yang menjelaskan dari kementerian yang terkait gitu. Ya Pak Hasan. Mohon maaf ya Pak, tapi nanti kita sudah siapkan sesinya. Tapi untuk spesifik ini nanti kita coba tanyakan sudah sesi ini ya Pak. Masih di mute Pak. Boleh ikutan sedikit Pak Aldi. Oh boleh, ya, Pak. Silakan Pak Edu. Mas Aldi, apa kabar? Ya Pak, baik. Ya Pak Hasan, sharing saja. Ya, siap. Oke, silakan. Ya, ini kami sudah menyusun RKPD 2021 Pak, dan hukumnya wajib menggunakan Permendagri 90. Dan kita entry-nya kan di SIPD, Sistem Informasi Perencanaan Daerah. Jadi di situ nomenklatur komponen judul kegiatan, program, dan kegiatan sudah merujuk Permendagri 90. Suka tidak suka menggunakan itu, Pak. Jadi kalau masih ragu rasanya, jangan ragu, Pak. Di sistem pasti akan ke situ. Ini sekedar sharing saja, karena kami sedang sudah menginput mitra-mitra kami Dinas Perumahan, Permukiman, dan yang lain-lain sudah menginput berdasarkan Permendagri 90. Demikian Pak Aldi. Baik, terima kasih Pak Edu. Terima kasih Pak Edu sharingnya. Pak Hasan masih ada pertanyaan terkait atau sudah cukup jelas? Masih di mute Pak. Kan nanti ada kelanjutan katanya Permendagri 90. Iya, betul Pak. Ya, nanti aja lanjutan. Oke, baik Bapak. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Bapak Taki, Bapak Dajepara. Untuk memudahkan evaluasi dan implementasi program kegiatan, apakah diperbolehkan jika format program, kegiatan, dan anggaran yang ada di SSK dan secara perangkat daerah yang sekarang sudah sesuai PMDN Permendagri 90 2019, tidak dengan format yang spesifik diatur dalam pedoman SSK. Gimana Mas Aldi? Format kegiatan anggaran itu maksudnya nomenklaturnya ya? Iya. Mungkin iya. Menyalakan. Iya betul. Ya, itu Pak silakan Pak disesuaikan Pak dengan Permendagri tersebut. Kalau yang kepentingan dari kita adalah menjaga itu tadi yang pertama prioritas yang mana, kemudian komprehensif, apakah kegiatannya komprehensif tidak gitu ya, tidak hanya infrastruktur misalnya, tapi merupakan yang lain, itu yang penting. Kemudian sesuai dengan sumber daya yang ada. Itu aja Pak. Gimana Pak? Ada tanggapan Pak? Nggak, jadi begini, kalau sebenarnya dalam pelaksanaan itu kalau misalkan dinas itu wujudnya pada kegiatan yang tidak masuk di range seringkali memang tidak dilaksanakan
bukan tidak, pelaksananya itu tidak akan seketat masuk ke dua dokumen tersebut. Kalau ada di dokumen lain itu rasa-rasanya itu memang tidak akan tidak akan seperti ketika melaksanakan pekerjaan yang sudah ditetapkan. Nah, karena nomenklaturnya berbeda, pelaksananya berbeda, sehingga seolah-olah itu dianggap pekerjaan yang lain. Nah, itu memungkinkan nggak seandainya dalam penyusunan nanti nomenklatur kegiatan dan apa yang akan dilakukan itu sama plek dengan apa yang akan sudah disebutkan dalam Pak Taki, maaf kalau yang saya mengerti dari penjelasan Bapak, kalau misalnya diubah takutnya dianggap baru gitu ya Pak ya? Iya, betul. Kalau kami ini pengalaman pribadi Pak, biasanya dari suatu bahan yang kami submit ke atasan gitu ya, itu ada ininya Pak, ada kayak semacam penjelasan gitu Pak. Jadi dilampirkan penjelasannya bahwa ini adalah kegiatan yang mana, kemudian yang bisa menjelaskan adalah sandingannya Pak. Tadi seperti yang Pak Hasan sampaikan, beliau sudah membuat sandingannya gitu ya. Nah itu yang perlu disampaikan Pak. Jadi maksudnya namanya memang baru, tapi sebenarnya ini adalah kegiatan yang di Permendagri 13 tuh adalah yang ini gitu Pak. Mungkin bisa ini mungkin usulan dari saya gitu ya Pak, bisa ditambahkan bahan sandingan gitu. Atau mungkin dijelaskan di dalam formatnya gitu, dalam format SSK-nya gitu ya, bahwa ada tambahkan aja kolom satu lagi, kalau menurut saya sih nggak masalah ya. Permendagri 13-nya tuh apa sih kalau si program ini gitu misalnya. Saya program A, misalnya namanya dulu kalau di Permendagri 13 misalnya pembangunan air limbah misalnya gitu ya. Di Permendagri 90 misalnya lebih pembangunan air limbah domestik gitu. Nah, itu disandingkan aja, Pak. Saya digunakan yang Permendagri 90, pembangunan air limbah domestik, nanti di kolom satunya lagi terakhir, itu terjemahan di Permendagri 13-nya gitu. Itu usulan saja, Pak, tapi saya. Cuman, karena memang tadi sesuai juga keterangan dari Pak Edward gitu ya, memang wajib digunakan Permendagri 90 gitu, Pak. Gitu, Pak. Ya. Mungkin sedikit tambahan Mas Aldi dan Pak Taki. Ya. Jadi untuk matriks program kegiatan ini yang ada di e-learning di Nawasis itu formatnya sudah menyesuaikan dengan nomenklaturnya Permendagri 90 2019 ini. Oh. Jadi sudah sesuai sih. Jadi kalau ada kekhawatiran dari Bapak nanti berbeda-beda itu formatnya sudah disesuaikan seperti itu, Pak. Masih ada yang kurang jelas, Pak Taki? Jadi begini, Mas. Poinnya itu selain yang nomenklatur itu, tapi jenis kegiatannya itu sudah kita samakan persis dengan yang ada di dalam Renja. Jadi nggak spesifik, misalkan untuk penanganan sampah. Jadi kayak begini. Jadi SSK itu bayangan saya adalah gabungan dari Renja beberapa perangkat daerah yang memang fokus pada air minum dan itu, tapi kita copotin satu-satu terus kita tempelin saja. Jadi nggak usah kita bikin baru gitu saja gimana? Kan kalau yang lama itu kan seolah-olah kita bikin kegiatan baru gitu sehingga evaluasi dan pendanaannya jadi rancu, lompat-lompat untuk evaluasi juga susah begitu. Dan daerah jadinya kayak membuat begitu banyak dokumen yang sama gitu sebenarnya. Pak Taki, sebenarnya ini benar Pak seperti itu, tapi sebenarnya juga bisa dilihat, saya kurang hafal juga kalau Jepara, posisi SSK-nya itu tahun berapa Pak, dan kemudian posisi RPJMD-nya itu kapan. Jadi memang SSK ini bisa dua Pak, bisa menerjemahkan visi dari RPJMD, gitu ya, kemudian membuat program kegiatan di bidang sanitasi yang komprehensif, kemudian dimasukkan ke dalam Renja SKPD gitu ya, sesuai dengan tusinya.
itu bila RPJMD-nya baru. Kalau misalnya RPJMD-nya di tengah dan mau habis, itu sebenarnya bisa dibuat menjadi bridging, Pak. Jadi memang SSK ini kan sebenarnya kalau saya lihat itu kajian ya Pak ya, kajian menggunakan survei data-data gitu ya, kemudian diskusi gitu. Nah jadi sebenarnya bisa memperkaya. Jadi memang bisa saja Pak Taki ambil bisa saja mengambil kegiatan-kegiatan yang sudah ada di Renja SKPD Pak, atau Renja SKPD atau Renstra SKPD atau RKPD gitu ya Pak ya. Bisa saja tuh diambil yang bagian sanitasinya di masing-masing dinas gitu ya, di dinas yang berkaitan, kemudian masukkan ke SSK. Tapi dalam proses penyusunan SSK ini sebenarnya ingin membantu Pemda untuk melihat secara lebih jelas sebenarnya yang ada nanti setelah dikumpulkan nih Pak ya, kan Pak Taki ngambil nih misalnya dari dinas ABCD gitu ya, dikumpulkan gitu ya. Nah, Pak Taki bisa melihat nanti kumpulan ini apakah sudah menjawab permasalahan sanitasi yang ada gitu. Jadi makanya dilihat kerangka kerja logisnya. Jangan-jangan menjawab gitu. Tapi jangan-jangan tidak menjawab juga gitu Pak. Nah, di dalam kasus kumpulan kegiatan dari berbagai macam SKPD ini tidak menjawab permasalahan, nah di situ ini fungsinya SSK Pak, memperbaiki keadaannya gitu. Jadi apa kegiatan yang perlu diadakan baru misalnya satu, atau target yang perlu diperbaiki Pak gitu. Karena setelah dihitung-hitung misalnya ini nggak masuk targetnya gitu. Jadi sudah melakukan ABC yang sudah ada di KSKPD, tapi sebenarnya ketika dihitung ulang misalnya targetnya itu tidak mencapai target 5 tahun yang ditetapkan dalam RPJMD, misalnya seperti itu Pak. Jadi nanti dari SSK diusulkan apakah itu kegiatan baru atau kegiatan lama yang diperbaiki, atau memang tidak ada yang perlu diperbaiki gitu. Kalau misalnya memang sudah sesuai menjawab permasalahan yang ada, gitu Pak. Mungkin dari Bu Wita mau ada penjelasan tambahan terkait yang sudah dijelaskan Mas Aldi? Belum Mbak. Oke. Udah cukup jelas tadi Mas Aldi. Oke. Pak Taki, bagaimana Pak? Sudah oke? Siap. Kalau gitu kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Pak Edu tadi terkait Permendagri juga ya Pak. Jadi ini mungkin akan dibahasnya di sesi hari Kamis saja ya Pak ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Anton. Apa pertimbangan coaching klinik 6 di 2019 ditiadakan untuk di tahun 2020 ini? Kemudian masukan untuk matriks program kegiatan, memunculkan kembali komitmen tanda tangan Kepala Dinas Kabupaten Kota di APBD Kabupaten Kota dan Balai PPW di APBN. Untuk provinsi cukup Ketua Pokja Provinsi sebagai bukti komitmen. Silakan Mas Aldi. Mas Aldi. Mas Aldi sepertinya nge-lag ya. Mungkin Bu Wita bisa bantu jawab, Bu. Halo. Iya. Ya, Pak Anton. Mengenai pertimbangan coaching klinik 6 2019 ditiadakan untuk tahun 2020, saya kira nanti itu kewenangan dari teman-teman PMU yang bisa menjawab. Mungkin nanti Mas Aldi bisa membantu menjawab ya, kenapa CC6 tahun 2019 ditiadakan untuk tahun 2020. Kemudian ada masukan untuk matriks program kegiatan, memunculkan kembali komitmen tanda tangan Kepala Dinas Kabupaten Kota di APBD Kabupaten Kota dan Balai PPW di APBN. Baik, jadi nanti kami akan lihat kembali matriksnya. Jadi ini ada input untuk memasukkan komitmen tanda tangan dari Kepala Dinas Kabupaten Kota dan juga dari Balai PPW ya. Kemudian juga untuk provinsi cukup Ketua Pokja Provinsi. Ini seperti contoh matriks terdahulu ya. Baik, nanti seperti itu maksudnya Pak Anton?
boleh klarifikasi Mbak? Silakan. Boleh, silakan Pak Anton. Ini Bu, pertama saya mempertanyakan kenapa CC6 di tahun 2020 ini enggak, karena menurut saya CC6 itu forum komunikasi lah, forum komunikasi antara kabupaten dengan provinsi. Bahkan menurut saya, mohon maaf kalau bahasa saya, luapan nagih janji kepada provinsi dan balai, katakannya seperti itu, karena ketika program kita sudah disusun, itu kabupaten ingin mendapatkan jawaban kira-kira di N+1, N+2 itu kira-kira bisa diakomodir apa tidak. Itu kalau menurut saya untuk CC6. Tapi saya kurang begitu tahu, Bappenas pasti punya pertimbangan tersendiri, CC6 diadakan, efisiensi mungkin bisa, sebenarnya itu bisa dimasukkan ke CC3, cuman akan sangat berat ketika CC3 itu dilakukan eksternalisasi langsung, karena program kegiatan mungkin belum setajam di CC6. Kalau CC6 itu kan harapannya sudah final dan sudah disepakati oleh kabupaten kota. Itu yang pertama. Yang kedua tadi Bu Wita, saya mohon kalau menurut saya Bu Wita, kenapa saya mengusulkan ada tanda tangan kembali seperti yang dulu Bu Wita? Karena pertama, satu, tidak semua ketua Pokja kabupaten kota itu adalah sekda Bu Wita. Satu. Ada yang Bapeda. Itu yang pertama. Jadi mohon maaf ketika kepala Pokjanya itu kepala Bapeda itu kurang greget kalau tidak ada tanda tangan kepala dinas. Kalaupun ada sudah ketua Pokjanya kepala dinas sekda, menurut saya pengalaman yang dulu itu masih butuh komitmen dari kepala dinas Bu. Jadi proses sebelumnya kita juga melakukan roadshow dengan kepala dinas Bu. Jadi ketika proses sebelumnya ada roadshow kepada kepala dinas, kenapa tidak ditindaklanjuti untuk penandatangan untuk komitmen? Karena itu menjadi wujud komitmen kepala dinas mengawal kegiatan di dinas tersebut. Mungkin itu Bu. Jadi masukan saja. Lebihnya saya sudah bisa memahami apa yang disampaikan oleh teman-teman dari Bappenas. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak usulannya. Nanti kami evaluasi kembali, kami review kembali untuk penyempurnaan dari matriks tersebut. Cuma mungkin yang bisa menjawab tadi CC6, Pak Aldi mungkin, Mbak Nandia, Pak Aldinya? Mas Aldi udah masuk, boleh dinyalakan audionya. Mungkin videonya nggak usah dinyalakan, nggak apa-apa, audionya aja. Mbak Nandia. Oh ya? Oh ya, mungkin saya coba bantu Mas Adi untuk menerangkan terkait yang CC6 ini. Ya, silakan Mbak Leni. Ya, halo Pak Anton, saya Leni Pak. Iya, jadi begini Pak, jadi, oke sebentar, nggak usah pakai video ya. Oke ya Pak. Ya, soalnya riuh nih di rumah. Jadi begini Pak Anton, Mas Ali saya izin bantu jawab ya Mas, menambahkan nanti mungkin. Jadi terkait dengan CC6 ini Pak, jadi kita belajar dari pengalaman memfasilitasi 2 tahun dari 2018-2019, itu kan memang kita mengadakan CC6, tapi kelihatannya ketika itu dimasukkan ke dalam proses fasilitasi selama 1 tahun, kegiatan di CC6 ini jadi kejar-kejaran tuh Pak. Jadi kemarin itu karena ini kan kaitan fasilitasi juga nanti pusat turun ke lapangan. Nah, berdasarkan pembelajaran, ya, jadi proses monitoringnya tetap terjadi, Pak. Jadi komunikasi antara provinsi dengan kabupatennya itu tetap dilakukan. Tapi ketika di CC6 ini kan ada peran di situ pusat. Jadi itu komponen itu yang kami hilangkan, Pak. Jadi pusat memfasilitasi selama dalam 1 tahun itu adalah 2 kali di pertemuan di provinsi. Nah, tapi kegiatan yang CC6 ini terkait monitoringnya itu tetap terjadi sebenarnya, Pak. Jadi bukan otomatis hilang, tapi di situ intervensi pusat tidak ada lagi, gitu, Pak. Gimana? Mbak Lenita? Ya. Oke. Gimana? Pertama terima kasih Mbak, 2019 kemarin tim pusat Mbak Nandia dan teman-teman BSDB, Mas Danang dan kawan-kawan kemarin sudah hadir. Tapi kalau menurut saya Mbak, lepas dari keterbatasan zona untuk turun ke provinsi dari pusat, mungkin nggak ada salahnya kalau provinsi nanti tetap mengadakan itu nggak masalah ya sebenarnya Mbak ya, karena
karena memang menurut saya sih substansinya akan masuk ketika ada komunikasi antara kabupaten dan provinsi di akhir tahun, Mbak, karena memang untuk menindaklanjuti N+1 dan N+2. Itu aja, Mbak. Iya Pak. Jadi tetap proses itu tetap terjadi Pak. Jadi tanpa pusat hadir lagi gitu Pak. Karena itu udah kontrolnya, maksudnya monitoringnya provinsi kepada kabupaten kotanya untuk memfollow up lagi untuk kegiatan tahun depannya seperti itu. Sama mengevaluasi sebenarnya apakah kegiatan yang masuk ke dalam quick win itu sudah ada yang terlaksana atau tidak gitu Pak. Sebenarnya termasuk poin penting CC6 itu kan salah satunya untuk persiapan milestone 4 Mbak ya. Iya betul. Iya betul. Jadi dicek. Di tahun 2019. Mungkin itu aja Mbak. Mohon maaf. Terima kasih. Iya. Baik Pak. Terima kasih Mbak Leni penjelasannya. Mas Aldi mau ada yang ditambahkan? Udah, terima kasih Leni penjelasannya. Jadi gitu Pak Anton. Jadi pokoknya intinya kegiatannya tetap berjalan, tapi tidak diformalkan dalam CC6 gitu sih Pak. Mohon maaf tadi saya terputus. Baik, Pak Anton sudah jelas ya Pak ya? Ya Pak, sudah. Terima kasih. Baik, sama-sama Pak. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari Pak Agus Sarwo. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, dalam penentuan prioritas implementasi SSK, disampaikan perlu adanya quick win pada tahun berjalan. Seperti dicontohkan tadi di pendataan truk tinja, penyusunan database, dan lain-lain. Apakah ini sebuah keharusan dilakukan pada tahun berjalan? Bagaimana jika pada tahun berjalan anggaran kabupaten kota sudah tidak ada? Kemudian pertanyaan kedua, siapakah balai yang bertanda tangan dalam matris jika harus ada tanda tangan? Karena ini kadang menjadi beban bagi mereka yang bertanda tangan karena mewakili APBN. Pak Agus Sarwo, silakan nyalakan video dan audionya. Mas Aldi, silakan dijawab. Terima kasih Pak Agus Sarwo. Jadi ya memang anggaran tidak ada karena sudah dialokasikan pada kegiatan yang lain gitu ya Pak. Ya, betul. Dalam tahun berjalan gitu ya. Memang makanya namanya quick wins Pak. Jadi memang yang bisa dikerjakan cepat, yang bisa menunjukkan hasil gitu. Jadi kalau misalnya memang tidak ada, itu ya berarti tidak ada quick wins gitu Pak. Tapi begini Pak, intinya apa yang bisa dilakukan, yang nyelip-nyelip gitu misalnya kegiatan lain, bahkan mungkin misalnya acara, kalau menurut saya pribadi, acara launching misalnya quick wins yang untuk tahun depan gitu, itu udah, kalau menurut saya udah juga sangat baik gitu, karena tahun depan itu juga sebenarnya nggak kalah susah dengan mencari kegiatan yang di tahun berjalan gitu Pak, kalau menurut saya. Jadi sebenarnya sih apapun yang bisa dilakukan, yang ada dampaknya yang dampaknya positif terhadap nanti pembangunan layanan gitu Pak, layanan sanitasinya gitu. Misalnya kampanye dulu gitu ya, misalnya kampanye ikut di kegiatan apa misalnya ya, mungkin kegiatan akhir tahun ada Pemda gitu ya untuk misalnya perayaan ulang tahun atau perayaan hari apa, kemudian disisipkan materi mengenai itu. Kalau menurut saya sih sudah cukup gitu ya, kalau misalnya benar-benar anggarannya tidak ada gitu Pak. Kalau pengalaman dari kabupaten kota lain itu kalau nggak salah ada yang merelokasi anggaran karena mungkin anggaran yang sudah dialokasikan diperkirakan tidak bisa diserap dengan baik gitu misalnya, sehingga direlokasi. Itu mungkin jadi salah satu opsi juga Pak buat Bapak. Kemudian untuk yang pertama ya. Jadi benar-benar maksudnya memang intinya adalah kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa dilakukan sehingga gaungnya itu tetap terasa dan bisa diimplementasikan menjadi suatu layanan yang baik gitu Pak. Kemudian yang kedua, siapakah yang bertanda tangan? Kalau menurut saya semua yang ada sangkutan kegiatannya di sini itu bisa diminta untuk tanda tangan Pak. Misalnya kan di sini tidak hanya dinas PU atau dinas cipta karya atau dinas pemukiman saja ya Pak ya. Jadi ada misalnya kegiatan yang terkait dinas lingkungan hidup misalnya atau dinas kesehatan yang bisa
dijadikan kegiatan dalam digabungkan dalam kegiatan matriks ini gitu. Jadi kalau menurut saya yang tanda tangan ya memang dinas-dinas yang terkait. Tapi kalau nggak salah yang tanda tangan, saya nggak tahu di formatnya itu saya lupa. Itu yang tanda tangan itu ada nggak ya, Len? Di formatnya atau Bu Wita? Kalau yang sekarang itu belum kita masukkan, Mas Aldi. Oke. Ya. Tapi tadi ada usulan untuk memasukkan itu. Nah, ini mungkin perlu didiskusikan kembali, apakah perlu memasukkan tanda tangan atau tidak. Iya, begitu Pak. Karena memang kalau menurut saya sih kalau misalnya banyak tanda tangan juga ribet. Jadi mungkin sekretaris pokjanya atau kemudian ketua pokjanya Pak, itu lebih simpel gitu ya, karena memang ketua pokjanya kan membawahi semua dinas yang terkait gitu. Atau memang ya silakan. Boleh menanggapi Pak Aldi? Ya, silakan Pak Agus. Yang poin 1 mungkin cukup dengan penjelasannya Pak. Biasanya itu yang terjadi itu memang apalagi dengan kondisi semacam ini ya Pak, COVID ini kan anggaran juga sangat-sangat terbatas ya. Bahkan pengurangan gitu Pak. Yang terjadi paling hanya kita akan ngikut saja, ikut kegiatan promosi dan lain sebagainya. Mungkin bisa Pak ya seperti itu ya. Bisa Pak. Ini kan intinya adalah yang bisa dilakukan apa gitu. Gitu sih, Kemudian Pak. Untuk yang poin 2 Pak, ini kalau komitmen dari Pokja tingkat kabupaten, kemudian Pokja provinsi, saya rasa untuk masalah tanda tangan tidak masalah Pak. Kalaupun nanti ditiadakan. Yang saya tanyakan ini yang bertanda tangan nanti dari Balai PPW itu siapa gitu. Karena ini akan mewakili dari APBN itu Pak. Apakah kasih perencanaan atau kepala balai, mekanismenya bagaimana? Karena pengalaman sebelumnya dari program PPSP 2015 saya nggak tahu, saya lupa Pak, nggak muncul itu yang tanda tangan balai itu dari siapa gitu. Karena yang muncul hanya maksimal dari Pokja provinsi, dari Bapeda mungkin ada Dinkes provinsi itu kabupaten nggak masalah, tapi yang dari Balai PPW ini karena ini mewakili dari Kementerian PUPR dan mewakili dari APBN, bagaimana untuk hal ini? Terima kasih. Ya, baik Pak. Nanti secara spesifik kan kami sampaikan berikutnya ya, karena juga menyangkut ini juga kan balai struktur baru gitu ya Pak ya. Jadi nanti dikonfirmasikan lagi, koordinasi dulu ke ke Kementerian PU Pak. Sebaiknya bagaimana gitu. Terima kasih Pak. Jangan Pak. Baik. Berarti sudah cukup ya Pak Agus ya? Cukup. Terima kasih Pak Agus. Mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Pak Mahman dari NTB, pendanaan yang dicantumkan dalam matriks program sanitasi dari berbagai sumber antara lain APBD provinsi, apakah ada porsi pembagian dari sumber-sumber pendanaan tersebut? Kemudian yang kedua, apa dasar pertimbangan dalam penyusunan program dan kegiatan sanitasi? Silakan Mas Aldi. Ya Pak Mahman, terima kasih pertanyaannya. Jadi ya, jawabannya apakah ada porsi pembagian? Ya ada. Apa dasar pertimbangan dalam maksudnya pembagian porsi pembagian porsi gitu kali ya? Atau gimana? Oh, mungkin Pak Mahman bisa dinyalakan video dan audionya, bisa porsi diperjelas pendanaan mungkin Pak. Iya, pertimbangan dalam penyusunan porsi pendanaan ya, mungkin ya Pak Mahman. Bukan Pak. Oh bukan? Iya gimana? Ya, jadi ini kan ada dua pertanyaan yang berbeda ini. Ya. Yang pertama, ini sejak awal kita mengikuti PPSP kan di matriks sebenarnya hampir sama ya, semua sama. Ya. Nah, walaupun aturannya berbeda, dulu kita menggunakan ya Permendagri 13 2016 ya untuk nomenklatur. Sekarang sudah ada perubahan menjadi Permendagri 90 2019. Itu tidak menjadi persoalan. Yang menjadi pertanyaan, mungkin nanti ada Mbak Wita di belakang, sering kita diskusi dulu 2016 kaitan dengan ini. Pertanyaan pertama itu yang terkait dengan porsi masing-masing sumber pendanaan. Karena apa? Pada saat kita menyusun ini program, biasanya kan
estimasi ini sumber pendanaannya berapa besar ini A, B, C, sumber A, B, C itu estimasi sebenarnya. Sehingga yang terjadi ya kebanyakan karena terjadi perubahan-perubahan termasuk inflasi dan sebagainya, nah itu menjadi persoalan pada implementasi berikutnya gitu, implementasi tahun-tahun berikutnya. Itu pertanyaan nomor pertama. Yang kedua, Mas Aldi, itu dalam proses penyusunan program kegiatan ini pasti ada pertimbangan-pertimbangan. Entah nanti biasanya kita selama ini kan ada pertimbangan dari kondisi existing, kemudian ada persyaratan kriteria dan sebagainya si platform itu, dan juga aturan yang terkait. Maksudnya mungkinkah adakah pertimbangan-pertimbangan lain karena dalam kita menyusun atau penyusunan program yang nanti akan kita cantumkan dalam matrik program SSK gitu maksud saya. Yang itu pertanyaan nomor 2. Oke, baik. Gitu Mas Aldi. Ya, baik. Terima kasih Pak Ahmad. Jadi yang pertama untuk porsi pendanaan dulu ya Pak ya. Jadi cara pembaginya adalah sebenarnya melihat kewenangannya Pak. Karena kewenangan itu yang akan dilihat itu berhubungan dengan ketersediaan anggaran. Maksudnya adalah kebutuhan sanitasi ini Pak, layanan sanitasi ini nanti bisa di breakdown gitu ya. Perlu berapa toilet, perlu berapa tangki septik, perlu berapa sambungan rumah, perlu berapa IPAL, perlu berapa TPA, TPST, segala macam itu bisa di breakdown satu-satu. Nah itu bisa melihat pada pada ketersediaan dana, dan dana itu bisa mendanai apa aja Pak gitu. Karena misalnya seperti APBN gitu ya Pak ya, kita bicara APBN yang belanja kementerian ya Pak ya, bukan yang DAK ya. APBN yang belanja kementerian itu dia tidak bisa misalnya membangun toilet gitu, nggak bisa. Kenapa? Karena memang skalanya udah sangat kecil gitu ya. Jadi yang bisa adalah sampai komunal misalnya. Tapi kalau misalnya lihat DAK itu bisa kalau DAK karena menunya ada gitu. Nah, kemudian kita bicara APBD kabupaten kota misalnya. Dia bisa semua sebenarnya, tapi keterbatasannya ada. Misalnya biasanya tidak bisa membuat TPA gitu ya Pak ya. Jadi TPA itu dilihat nih ke pendanaan yang lain, mana yang bisa. Gitu. Apakah DAK bisa? Nggak bisa. Apakah provinsi bisa? Kayaknya bisa, tapi nggak tahu mau atau enggak gitu ya. Tahu sih bisa. Mesti dilihat lagi gitu ya ketersediaannya. Nah, tapi yang ada jelas ada adalah APBN KL gitu dari rekan PU DPLP. Jadi nanti si komponen kebutuhan TPA-nya Bapak itu langsung diserahkan aja ke APBN yang belanja KL gitu Pak. Jadi memang mesti dipretelin satu-satu si rantai sanitasinya itu kelihatan berapa butuhnya dan kemudian di-match pada kewenangan. Nah, sebenarnya kami beberapa tahun yang lalu pernah membuat buku sakunya ya Pak ya. Jadi Bapak bisa lihat di situ sebenarnya kalau mendanai misalnya IPAL komunal gitu ya, itu bisa dinilai oleh dana apa aja. Nah, nanti Bapak bisa lihat di situ. Nah, ketika sudah tahu, misalnya bisa didanai dari apa aja, ini sumber A, B, C, nah tinggal nanti Bapak lihat dari sumber A, B, C itu, mana yang masih lowong nih, masih ada kapasitas untuk mendanai si IPAL komunal yang Bapak mau bangun. Kalau misalnya A ada, berarti dimasukkan ke A. Kalau misalnya di A nggak ada, kita lihat ke B, sumber B. Karena bisa nih, ABC kan bisa mendanai IPAL ya. Kalau D misalnya nggak bisa. Jadi lihat ABC, A ada atau nggak dananya. Kalau misalnya nggak ada, pindah ke B. B ada nggak dananya? Kalau nggak ada, pindah ke C. Tapi nggak bisa pindah ke D, karena D-nya itu nggak bisa gitu. Nah, itu bisa dilihat di saku nanti, di Nawasi sebenarnya sudah ada ya, Leni ya. Nanti gimana kita bisa menginformasikan, nanti ada, saya nggak tahu ada grupnya atau enggak, nanti bisa diinformasikan aja lagi. Itu udah cukup detail Pak, bisa dilihat, nanti mungkin ada penyesuaian sedikit-sedikit dari PU, dari kesehatan dan lain-lain, bisa dikonfirmasi selanjutnya. Tapi sebagai basic itu bisa Pak dipakai. Yang kedua untuk dasar itu ya Pak ya, program kegiatan. Jadi yang bisa dijadikan dasar, bisa kembali lagi nggak sih? Pertimbangan adalah satu, apa yang tujuannya pasti Pak, masalahnya apa, tujuannya apa yang ingin dijawab. Kemudian ketersediaan sumber dayanya, itu aja Pak sebenarnya. Jadi jangan sampai satu kita melakukan kegiatan yang tidak menjawab permasalahan,
dan kita melakukan kegiatan yang nggak ada duitnya gitu, karena nggak akan bisa dikerjain juga. Sebenarnya itu aja sih Pak. Tapi juga kita mesti ya itu tadi seperti pertanyaan pertama sebenarnya pandai-pandai mencari sumber pendanaannya gitu. Itu Pak, secara singkatnya. Ya, baik. Mungkin sebelum Pak Mahman menanggapi, mau menanggapi Mas Aldi, jadi tadi buku saku pendanaan itu sudah ada di Nawasis. Jadi di e-learning, di materi penyusunan program dan kegiatan ada referensinya, salah satunya si buku saku pendanaan itu Pak. Mungkin Shirley bisa kasih linknya nggak di chat ya, biar biar Bapak Ibu di sini bisa langsung klik begitu. Atau nanti disampaikan kemudian Pak. Terima kasih. Iya. Dari Pak Mahman ada tanggapan dari penjelasan Mas Aldi Pak? Iya. Terima kasih Mas Aldi ya. Jadi kita coba ini karena di samping tadi yang disebut mungkin juga ya kita bisa padukan juga dengan perencanaan formal yang ada di daerah, misalnya perencanaan sektoral misalnya seperti RPG yang ada di RPJMD atau dokumen-dokumen perencanaan lain mungkin gitu ya, atau kalau mungkin dari pusat mungkin dengan RPJMN mungkin bisa gitu, mungkin untuk top down-nya itu mungkin ya. Iya Pak. Pak. Ya, baik ya. Makasih Mas Aldi, makasih. Sama-sama Pak Maman. Makasih Pak. Sama-sama Pak. Ini pertanyaan terakhir Mas Aldi. Tapi tadi sepertinya Bu Sri dari Jawa Timur ingin menanggapi pertanyaan sebelumnya. Silakan Bu. Mungkin Bu Sri bisa nyalakan video dan audionya, bisa menyampaikan. Ya, silakan Bu. Makasih Mbak, Mas Aldi juga. Jadi mungkin ini masukan aja. Jadi kalau tadi sempat didiskusikan terkait format penandatanganan yang oleh Pokja Provinsi atau Balai dan sebagainya itu, mungkin itu bagus-bagus aja. Cuman sebetulnya menurut saya yang terpenting itu adalah bagaimana teman-teman di Pokja Kabupaten itu bisa mencunkan itu dengan mekanisme penganggaran yang ada. Karena bagaimanapun kita kan mesti ada Musrenbang Kabupaten, Musrenbang Provinsi, kemudian ada Musrenbang Nas ya. Nah seringkali kita itu pernah juga mencoba ya mengevaluasi, melihat usulan-usulan yang disampaikan oleh teman-teman kabupaten kota yang khususnya terkait sanitasi yang muncul di Musrenbang Prof itu, begitu kita cocokkan dengan dokumen SSK-nya ini nggak nyambung gitu ya, nggak nyambung. Nah harusnya kan ya mungkin ini adalah komunikasi di internal ya, bagaimana Pokja mengkomunikasikan itu dengan tim anggaran dan sebagainya, supaya apa yang sudah kita lakukan kita dokumentasikan di dalam dokumen perencanaan SSK itu nyambung dalam proses penganggarannya. Ini yang sering, jujur aja ini sering kelewat, sehingga padahal kita kan perencanaan penganggaran kan harus nyambung ya, harus nah, terus itu yang pertama. Jadi kalau saran kami monggo kita perbaiki sama-sama untuk bagaimana peran Pokja ini setelah itu jadi dokumen. Oke lah, walaupun itu bisa ditandatangani oleh Balai atau Pokja Provinsi, tapi kalau nanti tidak masuk dalam mekanisme penganggaran, bisa jadi teman-teman di Pokja Provinsi juga akan kesulitan untuk mengapprove dan sebagainya. Jadi antara dokumen perencanaan dan mekanisme perencanaan penganggarannya harapannya bisa jalan sama-sama, tune in gitu. Terus kemudian yang kedua, Mas Aldi, kita itu kan banyak program ya, ada BPSP, ada PAMSIMAS. Di PAMSIMAS itu kan ada sanitasinya juga, ada dokumennya juga, RAT AMPL. Nah, ini kan selama ini kan masih dua dokumen yang ada dua dokumen ya, antara ada RAT AMPL ataupun SSK. Logikanya, apapun nama dokumennya harusnya isinya sama. Karena itu menggambarkan kondisi sanitasi di satu wilayah atau kabupaten. Saya sendiri belum tahu apakah teman-teman yang mengusung SSK dan teman-teman yang mengusung RAT
rat AMPL tuh kalau saya lihat teman-teman di kabupaten kota orangnya ya itu aja sih, ya personelnya ya itu aja. Cuman kan bisa jadi saya nggak tahu ininya mungkin outline dan ininya kan agak mekanisme penyusunnya kan agak beda. Sehingga saya belum pernah ngecek sih apakah program kegiatan yang dihasilkan di rat AMPL dengan SSK ini juga sama, harusnya karena kan objeknya sama. Nah, itu mungkin senyampang sekarang itu Pokja PPSP ini sudah banyak yang berubah menjadi Pokja PPAS. Nah, ini program-program kegiatan yang ada di SSK, kemudian rat AMPL, dan mungkin juga yang di RP3KP yang menangani kumuh itu perlu disinkronkan sehingga program kegiatan yang terkait dengan sanitasi ini istilahnya selaras antara ketiga-tiganya karena satu wilayah, satu kabupaten dia punya 3 dokumen yang sebetulnya di dalamnya itu ada irisan-irisan. Ada irisan-irisan terkait dengan penanganannya. Jadi mungkin kami sih ingin mencoba juga ya bagaimana mensinkronkan antara tiga program itulah minimal ya. Kita pernah coba ketemu dengan teman-teman Kotaku, kemudian ketemu dengan teman-teman Pamsimas, kemudian juga teman-teman perumahan swadaya yang di PKP. Nah, itu kita mencoba bagaimana bisa nggak sih teman-teman yang Kotaku itu dia nangani yang sarana prasarana, yang kemudian yang perumahan yang nangani rumahnya, kemudian mungkin yang teman-teman balai nangani untuk sarana prasarana sanitasi maupun air minumnya. Nah, itu kan bagaimana mungkin ke depan Pokja PPAS ini bisa mensinkronkan sehingga program kegiatan antar sektor itu bisa nyambung. Mungkin itu aja sih tambahan dari kami. Makasih. Ya, terima kasih Bu Sri. Jadi tuh benar sekali yang pertama perencanaan penganggaran memang mesti nyambung. Makanya sebenarnya di slide kami tadi terakhir adalah ada internalisasi karena memang tadi ya seperti Pak Taki sampaikan gitu ya. Memang ini semacam kompilasi atau kumpulan dari program kegiatan yang ada di SSK adalah kompilasi atau kumpulan dari beberapa program kegiatan dari dinas-dinas yang terkait dengan pembangunan sanitasi. Jadi memang harus dikembalikan lagi ke si yang punya program kegiatan gitu supaya nanti bisa dianggarkan melalui mekanisme perencanaan yang memang sudah ada gitu, yaitu Musrenbang dan juga koordinasi internal masing-masing kementerian ya. Seperti misalnya kalau PU adalah Konrek gitu misalnya, kesehatan ada apalagi yang lain, LHK dan lain-lain segala macam. Jadi sebenarnya itu yang selalu kami sampaikan gitu Bu. Terima kasih atas masukannya. Memang itu yang investasinya ada di sana. Terus yang kedua, khusus untuk yang Pamsimas itu dalam pedoman RAD AMPL yang paling baru sebenarnya untuk bagian sanitasi itu sebenarnya udah kita arahkan untuk ngambil aja dari SSK. Karena memang tadi seperti yang saya sampaikan di awal, sama Ibu juga ya tadi yang stunting. Sebenarnya kegiatan kita ya itu aja ya sanitasi. Untuk membangun layanan gitu ya. Dan dilakukan di mana aja sebenarnya sama aja, tergantung nanti prioritasnya di mana dan juga dilakukan untuk tujuan apa sebenarnya sama aja gitu ya. Ya memang untuk mengelola air limbah domestik, untuk mengelola sampah juga gitu. Nah, jadi benar Bu Sri memang banyak sekali dokumen perencanaan sektoral terkait sanitasi dan kami inginnya memang SSK jadi dasarnya aja Bu. Jadi nanti misalnya siapa untuk P2KP ya, apa tadi saya lupa namanya, P2KPKP ya, RP2KPKP, RP2KPKP itu untuk bagian sanitasinya nanti dilihat aja di SSK karena memang di SSK itu sudah, kalau saya udah lengkap mengikuti juga pakem prinsip perencanaan untuk layanan sanitasi dari PU. Kemudian opsi teknologinya juga sudah disesuaikan dengan karakteristik wilayah. Jadi nanti tinggal diambil aja dari SSK-nya untuk kegiatan apapun. Misalnya
yaitu tadi penanganan kumuh atau pencegahan kumuh, itu masukkan aja yang bagian sanitasinya. Kemudian untuk stunting juga sama, ambil dari SSK di desa tersebut gitu, ambil pasti ada usulan kegiatannya di SSK. Kemudian untuk misalnya pencegahan pencemaran untuk di bidang LH gitu misalnya, ya ambil aja kegiatan sanitasi yang di SSK yang di wilayah yang dimaksud gitu. Jadi memang inginnya dasarnya SSK, cuman yang baru dikeluarkan secara eksplisit itu adalah yang di pedoman penyusunan RAD-MPL, Bu Pamsima. Semua ini masukan bagi kami untuk mengeksplisitkan gitu, biar pemerintah daerah tidak bingung gitu ya, supaya ngerjainnya sebenarnya satu aja SSK, nanti ya tinggal ngelihat ke situ gitu ya, untuk keperluan apapun dimanapun gitu. Itu aja sih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu Sri. Ini ada pertanyaan dari Mbak Nandia terkait program kegiatan ini. Jika program kegiatan disusun berdasar kemampuan sumber daya, apakah boleh disusunnya ini tidak mencapai target RPJMN, Mas? Mbak Nandia bertanya di forum ya. Apa kabar Mbak Nandia? Biasanya chat saya kan bisa dinyalain video audionya. Sebenarnya kalau dari perspektif Pemda Kabupaten Kota, boleh saja tidak mencapai target RPJMN, karena memang target di Pemda itu mungkin berbeda dengan target RPJMN. Karena di kabupaten kota itu kan distribusi targetnya nanti akan dilakukan oleh provinsi ya, maksudnya koordinasi dengan provinsi. Bahkan di provinsi pun sebenarnya ada provinsi yang tidak, ada yang provinsi yang target provinsinya di bawah nasional. Tapi intinya secara esensi sebenarnya tidak boleh, karena semua target yang ditetapkan, maksudnya di provinsi maupun di kabupaten kota, baik itu di bawah atau di atas target RPJMN, itu sebenarnya mengacu pada target RPJMN itu sendiri gitu. Jadi, dan sebenarnya ya mohon maaf, tadi maksudnya berdasarkan kemampuan sumber daya dari melihat APBD-nya dulu gitu sebenarnya. Karena dalam analisis funding gap yang sudah kayaknya udah yang sesinya ya waktu itu ya. Udah, di minggu lalu. Jadi di analisis funding gap itu kan sebenarnya kita melihat pada kemampuan APBD dulu. Jadi mohon maaf tadi saya mungkin ketinggalan ya, bahwa kemampuan sumber daya APBD dulu ngelihat, kemudian gap-nya baru kita lihat dari sumber pendanaan yang lainnya, ya sumber pendanaan yang lainnya. Baik provinsi, pusat dari belanja KM maupun DAK atau yang lainnya, dari bidang sanitasi maupun yang menyerempet bidang sanitasi gitu. Kemudian dari dari non pemerintah, nah itu yang disusun di analisis funding gap. Tapi juga benar sih Mbak Nadia gitu ya, tidak melihat kemampuan itu artinya tidak melulu berarti menyerah pada tren bisnis as usual gitu. Jadi memang harus ada, namanya juga percepatan ya, harus ada upaya-upaya lebih gitu ya untuk mendapatkan pendanaan dari APBD kabupaten kotanya dulu gitu. Jadi dimaksimalkan dulu nih gitu. Tapi jangan tren bisnis as usual gitu. Jadi misalnya biasanya nambahnya cuma 1% per tahun gitu. Nanti diproyeksikannya 1% per tahun, ya mungkin bisa lebih berani gitu ya. Menambahkan 2% pun itu udah 100% peningkatan sebenarnya. Menambah jadi 2% dari 1% itu kan udah 100% peningkatan sebenarnya. Jadi intinya adalah kemampuan iya, tapi juga mesti diupayakan harus lebih dari perspektif APBD kabupaten kota. Baru nanti ketika benar-benar setelah diskusi, nggak mungkin nih gitu, tiba-tiba dari 1% menjadi 10%, itu kan kayaknya nggak mungkin banget gitu ya. Sepertinya tidak mungkin, walaupun mungkin saja ada gitu yang bisa. Baru nanti disesuaikan, misalnya oke, dari 1% alokasi APBD menjadi berapa, apakah jadi 2%, dari 3%, 4%, dan sebagainya. Kemudian baru gap-nya yang dicarikan dari sumber pendanaan lainnya. Oke, makasih Mas Aldi penjelasannya. Sama-sama Mbak Nandia. Sepertinya nih waktunya udah melewati ya, jadi batasnya tadi harusnya di 2.30. Jadi kita tutup saja sesi tanya jawabnya. Mungkin sedikit saya mau jawab dulu nih, Pak Raffi, boleh nggak? Oh iya, sorry. Iya, silakan Mas. Sebentar aja, nggak sampai 2 menit. Untuk drainase masuk sektor sanitasi atau tidak, sebenarnya masuk Pak, cuman dalam SSK ini kita putuskan untuk tidak
tidak merupakan fokus gitu, bukan merupakan fokus. Jadi fokus kita adalah pengolahan air limbah domestik dan persampahan dulu gitu. Karena apa? Karena bagi pertimbangan juga satu memang PR-nya masih banyak sekali untuk air limbah domestik dan persampahan. Kemudian kedua sebenarnya kalau drainase itu relatif lebih mudah dan peluang pendanaan dari APBD itu cukup besar gitu. Jadi sebenarnya pengalaman saya juga melihat beberapa APBD gitu ya, bilangnya anggaran sanitasi nggak ada, tapi pas lihat penganggaran untuk kegiatan drainase besar banget. Jadi sebenarnya ada gitu. Jadi sebenarnya tidak kita ingin lebih fokus pada concern tertentu, yaitu untuk pengolahan air limbah domestik dan untuk pengolahan sampah domestik. Demikian Pak Rafi. Jadi lebih fokus gitu. Ya. Bisa nambah Pak Aldi? Maaf, Priska Bu, dari Sulsel. Ya. Baik. Iya, silakan Ibu. Iya. Tapi ketika Pokja Kabupaten ingin memasukkan itu ke dalam dokumennya, gimana tuh Pak? Terkait dengan drainase lingkungan. Apakah mereka diperbolehkan untuk tetap memaparkan rencana kegiatan mereka atau seperti apa Pak? Sebenarnya kita ya boleh aja Bu, cuman kita kan sebenarnya tidak memasukkan itu ke dalam panduan itu supaya lebih fokus gitu. Jadi fokusnya tadinya 3 subsektor, sekarang jadi 2 gitu. Jadi harapannya lebih fokus pada air limbah domestik dan sampah. Tapi ketika mau memasukkan ya silahkan, tapi intinya minimumnya yang mesti difokuskan adalah yang 2 itu. Sama seperti misalnya air limbah non domestik gitu ya. Kita tidak membatasi bahwa tidak boleh gitu, tapi silakan aja kepada Pokja untuk memutuskan ini air limbah non domestik itu dimasukkan atau tidak. Tapi fokusnya itu harus ada pada domestik. Jadi intinya adalah effortnya tuh jangan sampai malah ke bawah-bawah ke yang lain yang tidak menjadi fokus kita yang 2 itu. Oke. Makasih ya Pak Aldi. Makasih Bu. Menambahkan sedikit boleh Mas Aldi? Silakan Ibu. Sedikit saja. Iya. Jadi Bu Andi, bagi kabupaten kota yang akan melakukan pemutahiran SSK, jadi bab 2 itu memasukkan drainase lingkungan. Jadi pada saat pemetaan profil sanitasi, bab 2 tetap memasukkan drainase lingkungan, tetapi ketika bab 3 yaitu kebijakan, kemudian strategi dan program kegiatan, kita sudah tidak lagi memasukkan drainase lingkungan. Alasannya seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Aldi. Itu saja yang terkait drainase lingkungannya. Terima kasih Bu Ita. Iya. Terima kasih penjelasannya Bu Ita. Dari Bu Andi atau Pak Arafik sudah cukup jelas ya penjelasannya? Ya, siap Bu. Oke, baik. Mas Aldi. Bu. Terima kasih Pak Aldi. Ya. Mbak Nandia, tambahan sedikit. Iya, silakan Ibu. Teman-teman semua, untuk penyusunan program kegiatan, silahkan melihat beberapa referensi yang ada di e-learning. Jadi di dalam e-learning itu sudah kita cantumkan misalnya bagaimana langkah-langkah penyusunan program kegiatan, kemudian referensi yang dipergunakan untuk menyusun program kegiatan itu sudah masuk di dalam e-learning. Silahkan lihat di modul analisis pendanaan, karena di dalamnya itu ada salah satunya tentang aspek penyusunan program kegiatan. Ya, itu saja. Terima kasih, Mbak. Ya, sama-sama Bu Ita. Terima kasih. Jadi ada di Nawasis, di materi di modul analisis pendanaan, kemudian di materi penyusunan program dan kegiatan. Jadi semuanya sudah lengkap di situ. Bapak dan Ibu juga bisa langsung buka linknya di grup chat, sudah di-share di situ juga. Baik, sepertinya sudah habis pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ini saya sampaikan materinya. Bahan tayangnya ini ada di nawasis.org, portal Digilib, materi presentasi. Kemudian rekamannya ada di YouTube, Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman. Jadi Bapak dan Ibu yang tadi masuknya telat-telat masih bisa melihat videonya, rekaman video.
Kemudian jadwal berikutnya, seperti yang tadi sudah disampaikan di sesi tanya jawab awal-awal, yang banyak pertanyaan tentang Permendagri 90 2019, kita ada sesinya di tanggal 13 Mei di hari Kamis, di hari Rabu ya, hari Rabu, jam 9 sampai jam 11. Kemudian dilanjutkan di siang harinya ada sesi untuk kerangka monitoring dan evaluasi. Saya kira sekian untuk sesi pada siang hari ini. Kita bisa lanjut ke sesi foto. Bapak dan Ibu, saya persilakan untuk menyalakan videonya untuk bisa diambil fotonya. Mbak Catherine, ini bisa dibantu oleh siapa ya untuk mengkomandokan? Bisa Mbak Leni bantu untuk komando fotonya? Mbak Leni atau Mas Bayu ya? Ya, Ibu foto bersama dulu. Saya mulai ya. Ini ada 5 slide. Oke. Senyum Bapak Ibu. Bapak dan Ibu yang belum menyalakan videonya, bisa menyalakan dulu. Di lock sama hostnya. Oke. Mulai ya. 3, 2, 1. Oke. 3 lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Dua lagi, bentar. 1, 2, 3. Satu lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih Mas Bayu. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah bergabung di sesi siang hari ini. Sampai bertemu di sesi hari Rabu jam 9 sampai jam 11, kemudian yang kedua jam 1 sampai jam 3. Selamat siang, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.